Baik, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita lanjut lagi materi kita ya. Nah, silakan coba dilihat buku kalian, Bu Pena C di halaman 44 ya. Di halaman 44 itu adalah materi tentang menjelaskan gerak tarik kreasi kupu-kupu ya. Jadi dari judulnya aja kita udah tahu bahwa ini adalah tari yang menunjuk yang berkaitan erat dengan gerakan kupu-kupu ya. Ya. Silakan digarisbawahin pada paragraf yang pertama ya. Salah satu tari tradisional dari Bali adalah tari kupu-kupu. Itu digarisbawahin ya. Kalian pasti udah tahu maksudnya apa? Maksudnya bahwa salah satu tari tradisional dari Bali itu ada salah satunya adalah tari kupu-kupu ya. Tari kupu-kupu merupakan tarian yang menggambarkan gerakan seekor kupu-kupu yang sedang terbang dan hinggap dari suatu bunga ke bunga lainnya. Itu juga di garis bawah ini ya. Yang baris kedua. Pada baris kedua. Tari kupu-kupu merupakan tarian yang menggambarkan gerakan seekor kupu-kupu yang terbang dan hinggap dari satu bunga ke bunga yang lainnya. Itu di garis bawahin. Ya, jadi cerita tarian ini menceritakan bahwa adanya seekor kupu-kupu yang terbang dan hinggap dari satu bunga menuju ke bunga yang lainnya, ya. Oke, selanjutnya tari kupu-kupu biasanya dibawakan dengan kostum yang berwarna-warni dengan aksesoris selendang yang bisa dibentangkan dan hiasan mahkota dengan pernak-pernik keemasan. Itu juga digarisbawahin ya, bahwa ternyata untuk melakukan gerak tarian kupu-kupu itu memerlukan perlengkapan seperti kostum yang berwarna-warni dengan aksesoris ya. Aksesoris itu pelengkap ya. Aksesoris selendang yang bisa dibentangkan dan hiasan mahkota dengan pernak-pernik keemasan. Ya, jadi banyak warna emas ya. Lebih banyak warna emasnya. Jadi bisa dikatakan bahwa tarian ini membutuhkan pakaian atau kostum yang sangat mencolok ya. Nah, selendang bertujuan sebagai diibaratkan sayap dari kupu-kupu tersebut ya. Itu jadi karena kan kalau cuma tangan aja kurang menarik gitu ya. Karena kan tangan kan bisa apa namanya? Tidak terlalu menyerupai seperti sayap kupu-kupu, sehingga dibutuhkan selendang yang mengibaratkan selendang itu diibaratkan sebagai sayapnya ya. Itu tentang tari kupu-kupu ya. Jadi itu semuanya digarisbawahin. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Silakan dibuka materinya di halaman 48 ya. Buka bukunya halaman 48. Di sini menjelaskan tari kreasi kupu-kupu secara berkelompok ya. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu tarian kupu-kupu, bercerita tentang apa, berasal dari mana, kostumnya harus bagaimana, aksesoris apa saja yang diperlukan ya. Kita sudah bahas itu tadi. Sekarang kita menjelaskan tari kreasi kupu-kupu secara berkelompok ya. Sebelumnya garis bawain dulu pada baris kedua ya. Pada baris yang kedua, tari kreasi kupu-kupu juga dapat dilakukan secara berkelompok. Artinya bahwa tarian kupu-kupu bisa dilakukan sendiri ya, tunggal, kemudian boleh berdua, duet, atau bahkan bisa berkelompok ya. Jadi rame-rame bisa ya. Jadi itu di garis bawahin tadi, tari kreasi kupu-kupu juga dapat dilakukan secara berkelompok. Saat melakukan tari kreasi kupu-kupu secara berkelompok, pola lantainya sedikit berbeda dibandingkan saat melakukan tari kreasi kupu-kupu secara berpasangan. Yaitu di garis bawahin. Itu termasuk salah satu hal yang perlu kita ketahui. Artinya ketika menari kupu-kupu, tari kreasi kupu-kupu dengan berkelompok, dia memiliki pola lantai yang sedikit berbeda
dengan pola lantai dari menari secara berpasangan atau duet ya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya itu ada pola lantai yang digunakan ketika melakukan tari kreasi kupu-kupu secara berkelompok ya. Jadi yang pertama, berputar dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan ya. Jadi itu awalnya berputar dulu ya, berputar 2 kali 8 artinya 2 kali putaran itu ya. Oke. Karena kan satu putaran dalam tarian itu dihitungnya 8 kali ya. Hampir sama seperti kita olahraga ya. Biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya seperti itu ya. Jadi itu satu putaran biasanya. Nah, jadi ini disuruh kita diberikan instruksi bahwa harus berputar sebanyak 2 kali 8, artinya 2 kali putaran ya. Kemudian setelah 2 kali putaran kita membentuk pola lantai baru 1 kali 8 ya. Pola lantainya itu bisa dilihat di bagian nomor 2 ya. Jadi setelah kita berputar 2 kali 8, kita bergerak menuju pola lantai nomor 2 ya, dimana pola lantainya itu bisa kita lihat dia itu sedikit diagonal ya, diagonal. Nah, kemudian dari setelah kita membentuk pola nomor 2 itu kita berputar di tempat sebanyak 1 kali 8 hitungan ya. 1 kali 8 hitungan artinya setelah kita berada di posisi masing-masing pada pola lantai yang kedua, itu kita berputar di tempat 1 kali putaran ya. Kemudian setelah kita berputar 1 kali putaran, kemudian kita membentuk pola lantai baru, yaitu di pola lantai nomor 3 ya, menuju pola lantai nomor 3 ya. Di nomor 3 bergerak ke kiri dan ke kanan 4 langkah, dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Jadi kita melangkah 4 kali ke kiri ya, ke kiri dulu, kemudian 4 kali ke kanan, kemudian sekali lagi 4 kali lagi ke kiri, kemudian 4 kali lagi ke kanan. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita menuju pola lantai nomor 4, di mana terakhirnya akan berubah menjadi pola lantai yang lingkaran ya. Pola lantai lingkaran, kemudian kita disuruh berputar lagi 2 kali hitungan sampai nantinya akan setelah 2 kali putaran ya, orang yang berada pada posisi C, yaitu kan ada posisinya ya, posisi A, posisi G, posisi C, posisi E, B, posisi D, posisi F, dan posisi H ya. Setelah 2 kali putaran ya, yang posisi C akan keluar lebih dahulu ya. Jadi setelah keluar lebih dahulu, nanti yang orang yang berada di posisi G itu akan mengikuti posisi C keluar dari panggung. Begitu seterusnya. Kemudian setelah G, A, kemudian setelah A baru H, kemudian F, kemudian D, kemudian B, dan nanti orang yang terakhir sebagai penutup barisan itu adalah orang yang berada di posisi E ya. Bisa dibayangkan ya sebenarnya ya. Kita nggak bisa praktek sebenarnya, kita nggak bisa contohkan ini gimana caranya karena kita jarak jauh ya. Jadi cukup sulit pasti kalau kita online ya, harusnya ketemu itu lebih bagus dia mempraktekkan ini ya. Jadi cukup kalian bayangkan aja ya, kalian bayangkan di kepala kalian, kalian bayangin gerak-gerakannya kira-kira bagaimana ya. Sebenarnya ini cukup gampang ya, cukup gampang untuk dipraktekkan ya. Dari posisi awal tadi kita itu berputar 2 kali ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian bergerak menuju pola lantai kedua 1 2 3 4 ya. Di pola lantai kedua kita itu berputar ya, berputar di tempat masing-masing ya. Setelah membentuk pola lantai diagonal ya, kita berputar di tempat itu 1 kali hitungan 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian segera membentuk pola lantai ketiga ya. Pola lantai ketiga di mana dia jadi pola lantai lurus ya, vertikal ya. Dari yang diagonal mereka merapat menjadi
vertikal. Oke. Nah, ini kita disuruhnya bergerak ke kiri ke kanan. Jadi bergerak 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian setelah melakukan melangkah ke kiri dan ke kanan sebanyak 4 langkah, ya, 2 kali putaran, kita menuju pola terakhir, yaitu pola lingkaran, ya. Kita kemudian dari vertikal kemudian berubah menjadi lingkaran, ya. Setelah jadi lingkaran, kita berputar 2 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian keluar mengikuti yang di bagian belakang sampai nanti orang yang penutup barisan itu adalah orang yang berada di posisi E tadi, ya. Di posisi E, karena kan C duluan yang keluar, kemudian mengikut dari belakang C itu ada G, kemudian ada A, H, F, D, B, kemudian terakhir nanti adalah E, ya. Jadi bisa dibayangin, ya, kalian bayangkan saja. Karena memang sulit kita praktek tarian seperti ini dengan kondisi kita offline, ya. Online. Oke. Nah, itu tentang tarian, ya, tentang tari kupu-kupu, ya. Kalau misalnya kalian masih penasaran kira-kira bagaimana tari kupu-kupu itu, silakan nanti coba dilihat di YouTube, ya. Cuma nanti dilihat di YouTube, itu banyak pasti contoh-contohnya, ya. Oke, atau misalnya nanti coba Bapak carikan, Bapak share linknya di grup, ya. Oke, selanjutnya silahkan buka buku kalian di halaman 57, ya. Di halaman 57 itu materinya tentang menjelaskan karya seni kolase, ya. Karya seni kolase. Oke. Nah, silahkan digaris bawahin dulu, ya. Pada baris yang kedua, ya. Misalnya kegiatan mendaur ulang barang-barang bekas, ya, itu digaris bawahin, ya. Ada beberapa barang bekas yang memiliki nilai jual jika diolah menjadi karya seni. Itu digaris bawahin. Perlu dicatat, ya, bahwa ada barang-barang bekas yang selama ini sudah tidak kita pakai di rumah, ternyata bisa dijadikan suatu karya seni, dan apabila karya seni itu dijual, itu bisa menghasilkan nilai jual yang lumayan, gitu, ya. Itu digaris bawahin. Nah, silakan garis bawahin juga di baris ketiga. Misalnya di baris ketiga, ya, misalnya kalender bekas, majalah bekas, dan koran bekas. Itu adalah contoh-contoh dari barang bekas, ya. Selanjutnya, selain barang bekas, bahan alam juga memiliki nilai jual jika kita manfaatkan dengan baik, ya. Itu bahan alam digaris bawahin juga. Kemudian contohnya daun kering, ranting kering, biji-bijian, atau bunga kering, itu juga digaris bawahin. Artinya kita bisa memanfaatkan barang bekas, ataupun misalnya kita bisa memanfaatkan yang namanya bahan dari alam, ya, yang sudah tidak kita pakai lagi. Kita bisa memanfaatkan menjadi sebuah karya yang bagus, dan setelah karya itu jadi, kita bisa karya tersebut bisa memiliki nilai jual yang lumayan nantinya, ya, apabila kita ingin menjual, ya. Karena kan ada orang yang membuat sesuatu itu tidak mau dijual, ya. Cukup disimpan sendiri, ya. Dijadikan pajangan sendiri di rumah, hiasan sendiri di rumah. Namun ada juga orang yang membuat suatu karya untuk diperjualbelikan, ya. Selanjutnya, dua baris terakhir, ya, 2 baris dari bawah. Itu ada kolase adalah seni menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan pola yang diinginkan, ya. Kalian bisa lihat contohnya di buku, itu ada banyak banget contohnya, ya. Artinya apa? Bahwa kolase ini adalah seni menempelkan potongan kertas, bukan cuma potongan kertas. Seni menempelkan bahan-bahannya, ya, secara umum bahan-bahannya, baik itu bahan bekas ataupun bahan dari alam ataupun bahan buatan, ya. Itu sesuai dengan pola yang diinginkan. Artinya nanti pertama sekali kita misalnya gambar dulu. Kita menggambar di kertas atau kertas karton, ya. Kita gambar pola yang kita inginkan. Misalnya kita ingin membuat gambar burung, ya. Jadi kita buat gambar burung. Setelah kita membuat gambar burung, nah, nanti
gambar tersebut akan kita isi dengan menempelkan barang-barang tadi, bisa barang bekas atau bahan alam atau bahkan bahan buatan juga boleh ya, apapun itu ya. Nah, jadi bahan-bahan yang tadi itu kita tempelkan di gambar yang sudah kita buat. Artinya gini, biasanya karya kolase itu karena kan tidak diwarnai ya, biasanya tidak diwarnai. Kenapa tidak diwarnai? Karena pada dasarnya warna dari gambar kolase atau karya kolase itu sudah mengikuti warna dari bahan yang digunakan. Jadi biasanya orang ketika ingin membuat warna hijau, misalnya mereka menempelkan daun karena kebetulan daunnya sudah berwarna hijau ya, jadi disesuaikan nanti warnanya dengan bahan-bahan apa yang pengen digunakan. Jadi kalau misalnya kita ingin warna putih ya, kita bisa menempelkan cangkang telur, kan ada telur bebek ya, ada kan telur bebek kan warna putih ya. Nah, jadi itu cangkang telur bebek bisa kita tempelkan kalau kita menginginkan di pola tersebut itu ada warna putih. Jadi kita gunakan bahan atau bahan alam atau barang-barang atau bahan-bahan apapun itu ya yang memiliki warna putih juga. Jadi ibaratkan itu karyanya sudah diwarnain dengan warna dari bahannya ya. Kalau kita misalnya menginginkan warna warna coklat ya, warna coklat. Nah, kita kan boleh memakai misalnya biji-bijian ya. Biji-bijian kan banyak yang warna coklat ya. Nah, jadi ketika kita ingin membutuhkan warna coklat pada suatu bagian pada gambar kita, misalnya kita ingin buat bagian kepalanya warna coklat. Nah, kita boleh menggunakan di bagian kepala itu biji-bijian tadi, biji-bijian yang berwarna coklat. Kemudian misalnya seandainya kita menginginkan tadi warna putih ada di bagian sayapnya, maka kita bisa menempelkan cangkang telur ya, ataupun misalnya kita bisa menempelkan cangkang kerang ya, cangkang kerang. Karena kan kerang ada yang warna putih ya, ada yang warna putih. Kemudian kalau misalnya kita menginginkan cangkang kerangnya itu agak warna-warna hijau kayak gitu, ada kan cangkang kerang yang terbuat warnanya sedikit agak hijau ya, hijau tuh agak coklat gitu, agak gelap warnanya kan ada. Nah, itu biasanya diberi yang jadi warnanya. Jadi karya kolase biasanya itu tidak diwarnain, hanya dikasih pernis di hasil akhir, di tahap akhir ya. Di tahap akhirnya hanya diberikan vernis. Vernis itu tujuannya untuk memberikan warna kinclong ya, warna mengkilat ya, supaya warnanya mengkilat gitu ya. Kemudian bahannya lebih awet, bisa bertahan lama ya. Hanya itu, biasanya warnanya sudah melalui warna bahannya, sehingga ketika kita ingin membuat suatu karya kolase ya, kita harus memikirkan bahan apa yang kita butuhkan nantinya dan warnanya ya, dan warna bahan yang sesuai atau warna bahan yang kita perlukan nanti itu bagaimana, warna apa saja ya. Jadi itu harus dipikirkan ya, jadi bahan apa, misalnya kita nanti butuh warna merah, hijau, kuning dan lain sebagainya, kita cari bahan yang benar-benar memiliki warna seperti itu juga ya. Kan boleh itu warna merah, misalnya kalau warna merah kan kita bisa pakai bunga mawar misalnya, seperti itu ya. Banyak lagi gitu ya. Jadi benar-benar warna dari bahannya sendiri yang dipakai. Jadi tidak ada pewarnaan seperti menggunakan krayon, spidol, cat cair dan lain sebagainya, itu tidak ada. Jadi memang sudah sesuai dengan warna bahannya sendiri ya. Itu pada umumnya ya. Cuma Bapak nggak tahu sekarang Bapak juga udah jarang lihat karya seperti ini, udah jarang ya. Tapi dulu Bapak punya satu di rumah seperti ini, itu sama seperti yang Bapak bilang, warnanya itu sudah warna bahannya. Jadi ketika ditempel itu sudah sekalian membentuk pola yang kita gambar, sekaligus juga itu menjadi warnanya, karena warnanya itu berasal dari bahan-bahan yang digunakan. Kemudian nanti tahap akhirnya itu akan diberikan vernis ya, namanya vernis ya. Dia akan diberikan vernis untuk membuat karya kita itu semakin mengkilat warnanya ya, seperti itu gunanya. Dan kemudian nanti setelah kita vernis, bahannya pun akan lebih tahan lama ya. Oke.
Nah, itu tentang karya seni kolase, ya. Nah, kalau misalnya kalian penasaran ya tentang karya seni kolase, kalian juga bisa lihat di YouTube ya. Di YouTube kan banyak tuh yang sering bikin-bikin seperti ini ya. Banyak di YouTube. Kalian bisa lihat cara pembuatannya di situ. Ya, silahkan dilihat nanti di YouTube. Kalian cari aja nanti di YouTube membuat kolase gitu aja. Kalian cari kata kuncinya itu di YouTube, membuat kolase. Pasti akan banyak video-video orang yang menunjukkan bagaimana cara membuat kolase ya. Oke, selanjutnya silahkan dibuka di halaman 73 ya. Di halaman 73 itu materinya tentang menjelaskan karya seni montase ya. Selain kolase tadi, ternyata ada karya seni montase juga ya. Silahkan digarisbawahin pada paragraf yang pertama. Montase merupakan suatu karya seni rupa yang dibuat dari beberapa gambar yang berbeda dan yang ditempelkan pada satu lembar kertas atau bidang lain sehingga menciptakan sebuah gambar baru dengan tema yang diinginkan. Itu digarisbawahin, pengertian dari montase merupakan suatu karya seni rupa yang dibuat dari beberapa gambar berbeda yang ditempelkan pada suatu lembar kertas atau bidang lain sehingga menciptakan sebuah gambar yang baru dengan tema yang kita inginkan. Artinya gini, karya montase ini itu suatu karya di mana kita siapkan kertas kosong ya. Misalnya kita siapkan karton yang kosong. Nah, di karton kosong ini, di kertas karton yang kosong ini, misalnya kita ingin membuat membuat karya tentang pedesaan ya, tentang pedesaan. Nah, kita cari dahulu. Misalnya kayak kalau gambar pedesaan kan biasanya ada gunungnya ya, ada gunung, kemudian ada sawah, kemudian ada rumah-rumah warga ya. Nah, biasanya untuk membuat suatu karya montase kita tidak perlu menggambar. Kita tidak perlu menggambar kertas kosongnya, tidak perlu. Karena apa? Karena kita hanya menggunting gambar dari sumber lain ya, dari sumber lain, bisa itu dari majalah, dari buku bekas dan lain sebagainya ya, atau dari kalender juga biasanya ada gambar-gambarnya kan ya. Jadi biasanya kita tidak menggambar kertas atau bidang yang sudah kita siapkan ya, yang sudah kita siapkan itu tidak digambar, atau bahkan kita tidak membuat pola-polanya ya, tidak membuat polanya atau sketsanya, itu tidak perlu. Biasanya untuk membuat karya montase itu kita hanya mencari gambar dari sumber lain yang Bapak seperti Bapak bilang tadi, bisa dari kertas dari majalah ya, atau bahkan bisa dari kalender bekas atau dari apapun itu sumber lain ya, buku-buku bekas juga boleh ya. Ketika kita membutuhkan gambar gunung ya, kita membutuhkan gambar gunung, kita cari di buku-buku bekas yang lain, di majalah dan lain sebagainya. Kita cari gambar gunung, setelah ketemu gambar gunungnya, gambar gunung tersebut kita potong, kemudian nanti gambar gunung tersebut akan kita tempelkan di kertas karton atau di bidang yang sudah kita siapkan. Jadi kita tempel gambar gunungnya ya. Jadi biasanya memang tidak diberikan warna juga biasanya ya. Biasanya cuma bisa diberikan warna untuk membuat misalnya lebih bagus boleh, tapi biasanya gambar-gambarnya pasti sudah memiliki warna karena kan kita memotong dari buku-buku lain atau sumber dari barang-barang bekas gitu ya. Kita memotong gambar tersebut dari barang-barang bekas yang biasanya pasti sudah ada warnanya dong ya kan. Nah, itu kita tempelkan. Setelah kita tempelkan, kemudian kita misalnya butuh gambar sawah. Nah, kita cari dari buku-buku bekas kita atau misalnya dari kalender bekas gambar sawah. Kemudian kita gunting gambar itu, kemudian kita tempel ya. Kemudian kita butuh rumah-rumah warga, kita cari lagi gambar-gambar rumah warga itu yang mana kira-kira cocok. Kita dapat gambarnya, kita gunting gambar itu dari sumber lain, kemudian kita tempelkan di bidang yang tadi kita tempelkan gunung, kemudian kita tempelkan lagi sawah. Nah, terakhir akan kita tempelkan lagi rumah-rumah warga. Nah, jadi seperti itu biasanya karya montase. Montase itu adalah membuat suatu karya baru dengan menggabungkan beberapa gambar dari sumber lain ya. Jadi dari sumber lain gambar-gambarnya itu dijadiin satu gambar sesuai dengan tema yang kita
inginkan, ya. Contohnya tadi pedesaan. Jadi kita cari gunungnya dulu, kita cari sawahnya, kita cari misalnya sungai, kita cari pohon, gambar pohon, kita cari gambar pedesaan, kita cari gambar yang kita butuhkan, apapun itu. Kemudian kita tempelkan semua gambar tersebut di satu bidang yang sudah kita siapkan, ya. Makanya biasanya karena biasanya gambar-gambar dari sumber lain itu sudah memiliki warna, kita tidak perlu mewarnai karya montase yang nantinya akan kita buat. Itu tidak perlu, ya. Biasanya karena memang sudah memiliki warna sendiri masing-masing. Nah, sehingga menjadikan karya montase itu menjadi karya yang unik sebenarnya, ya. Karena dia menggabungkan beberapa gambar dari banyak sumber yang berbeda-beda dijadikan menjadi satu karya yang baru, ya. Nah, itu kira-kira yang dimaksud dengan karya montase, ya. Nah, jadi kalian sekarang sudah bisa paham kalau misalnya ditanya apa perbedaan karya kolase dengan montase. Nah, karya kolase itu kita gambar pola dulu, ya, membuat suatu karya dengan menempelkan bahan-bahannya, ya, bahan-bahan yang sudah kita butuhkan, yang sekaligus bahan tersebut memiliki warna yang kita butuhkan nantinya. Nah, itu ya gambar kolase, ya, tentang karya kolase, ya. Kemudian kalau ditanya tentang montase, berarti montase itulah menyatukan gambar dari berbagai sumber, bisa dari majalah, bisa dari kalender bekas, dari foto, dari koran, dan lain sebagainya. Kita gunting gambar tersebut, kemudian kita jadikan kita tempelkan pada suatu bidang yang baru, ya, sesuai tema yang kita inginkan. Nah, itu perbedaannya, ya. Jadi masing-masing karya ini, mau kolase mau montase, itu pasti memiliki keunikannya masing-masing, ya. Oke, itu tentang montase, ya. Baik, kira-kira sampai di sini dulu materinya, ya. Sampai di sini dulu materinya. Untuk minggu depan coba kalian latih. Nah, coba dilatih di rumah, ya. Coba dilatih di rumah. Itu lagu Gundul-Gundul Pacul yang ada di halaman 90, ya. Di halaman 90 ada Gundul-Gundul Pacul, ya. Lagunya Gundul-Gundul Pacul di halaman 90, ya. Coba kalian latih. Itu lagunya sampai halaman 91, ya. Jadi ada 2 lembar dia. Nah, kalian coba latih di rumah menggunakan pianika, ya, dilatih lagunya. Nanti akan Bapak kirimkan juga nanti contoh lagunya, ya. Nanti silakan kalian dengarkan contoh lagu yang Bapak kirim. Kalian latih lagu Gundul-Gundul Pacul yang ada di halaman 90. Latih menggunakan pianika. Minggu depan kita zoom video, ya. Ingat, minggu depan belum pengambilan nilai, ya. Ini hanya tugas kalian di rumah. Ya, nanti tetap akan Bapak nilai, tapi bukan pengambilan nilai untuk nilai praktek, bukan, ya. Nanti nilai praktek akan Bapak beritahu kapan kita mau ambil nilai praktek, ya. Tapi ini tetap dikerjain, ya, tetap dilatih karena pasti ada nilainya, ya. Oke, kalian latih di rumah lagu Gundul-Gundul Pacul. Minggu depan kita zoom video. Oke. Baik, sampai di sini, ya. Jika ada yang kurang paham dengan materinya, ya, silakan kalian ulang videonya lagi. Videonya nggak akan hilang, ya. Akan ada terus di YouTube, ya. Atau misalnya jika ada yang ingin kalian tanyakan sama Bapak, silakan chat Bapak, ya. Japri Bapak, nanti Bapak akan jawab apa yang ingin kalian tanyakan, ya. Oke. Kemudian tugasnya dilatih, ya. Tugas-tugasnya dilatih. Oke. Baik, sampai di sini dulu materi kita hari ini, ya. Sampai ketemu minggu depan.